saya akan menyampaikan peramalan dengan garis regresi, ya, di mana peramalan garis regresi ini adalah salah satu metode peramalan bisnis, ya. Kemudian juga regresi linear sederhana ini adalah metode untuk memprediksi sesuatu yang belum diketahui berdasarkan sesuatu yang sudah diketahui dan mempengaruhi variabel yang akan diprediksi itu. Kemudian garis regresi ini adalah garis lurus yang terdapat dalam diagram pencar atau scatter diagram yang memperlihatkan adanya hubungan di antara kedua variabel. Kemudian juga scatter diagram itu ya biasa berbentuk linearnya positif, kemudian bisa juga berbentuk linearnya negatif. Kalau bentuk linearnya positif berarti kurva garis diagonalnya dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian kalau linearnya negatif dari kiri atas ke kanan bawah, sebaliknya, ya. Kalau kita bandingkan, kalau linear positif itu pada sama dengan kurva penawaran. Kemudian kalau linearnya negatif itu sama pada kurva permintaan, ya, barang maupun jasa. Kemudian gambar grafik ini adalah grafik Y dan grafik X, ya, di mana garis diagonal pada persamaan regresi ini Y kaf sama dengan A plus BX. Kemudian tarik garis diagonal, kemudian scatter diagram atau letak-letak datanya itu adalah antara garis diagonal, ya, di bawah maupun di atas. Di mana kalau di bawah dan di atas, kalau di bawah berarti delta Y, kemudian kalau di bawah berarti minus nilainya adalah minus delta Y. Ini adalah sebaran data atau gambar grafiknya pada normalitas data. Kemudian regresi ini teknik yang digunakan membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas sekaligus untuk menentukan nilai ramalan dan dugaaannya. Jadi regresi itu suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel untuk mengetahui pola hubungan di antara variabel atau pengaruh variabel yang satu terhadap yang lain. Kemudian analisis regresi ini variabel yang diduga dinamakan variabel terikat atau dependent variable yang biasanya digambarkan pada sumbu vertikal dari suatu diagram. Variabel yang menerangkan variabel terikat dinamakan variabel bebas atau explanatory variable atau independent variable yang biasanya digambarkan pada sumbu horizontal. Kemudian terkait dengan variabel yang menerangkan, ya, ini adalah variabel bebas ini dia berdiri sendiri, ya, tapi dia bisa mempengaruhi daripada variabel terikat atau dependent variable. Kemudian dengan kata lain, analisis regresi menjawab bagaimana pola hubungan pengaruh variabel-variabel. Jadi semakin banyak variabel yang mempengaruhi, ya, berarti semakin signifikan hasilnya. Kemudian juga di antara variabel yang pengaruhi ini, ya, ada variabel tunggal, ada variabel banyak variabel atau berganda. Kemudian contoh daripada analisis variabel pengaruh ini, ya, misalnya nilai akhir mahasiswa, ya. Nilai akhir mahasiswa itu adalah variabel Y. Kemudian faktor yang pengaruhinya adalah kehadiran misalnya variabel X atau bebas, kemudian juga nilai UTS, dan juga nilai UAS, misalnya 3 variabel. Berarti yang menjadi variabel X-nya adalah absensi, kemudian nilai UTS, kemudian juga nilai UAS. Ini adalah variabel X-nya. Variabel X mempengaruhi daripada variabel Y. Jadi inilah yang disebut dengan analisis regresi yang menyatakan adalah hubungan kausalitas. Kemudian formulasi tadi sudah dijelaskan bahwa Y kap sama dengan A plus BX. Y sama dengan baca Y kap dan variabel terikat atau variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel X. X itu variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Kalau A itu konstanta atau intercept yang merupakan titik potong dengan sumbu vertikal jika X sama dengan 0. Jadi A itu adalah konstanta. Jadi jika X-nya sama dengan 0, maka Y kap sama dengan A. Ya. Makanya ini maksudnya adalah konstanta. B itu slope, koefisien kecondongan. Ya. Jadi semakin besar nilai B, maka semakin condong atau semakin tegak. Kemudian untuk menentukan nilai hasil ramalan, maka kita harus mencari nilai A dan B dengan metode kuadrat terkecil atau metode least square, ya, pada regresi linear sederhana. Jadi persamaan itu adalah Y kap sama dengan A plus BX. Jadi yang perlu dicari itu nilai A dan B-nya.
Yang pertama adalah sama dengan rumus persamaan tren linear. Sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. Ini sigma XY adalah atau sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Kemudian untuk menghitung nilai A dan B, tinggal masukkan data sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadratnya ke dalam data. Ya. Baru nantinya bisa menghitung nilai A dan B-nya dengan cara substitusi dan eliminasi. Kemudian juga rumus yang kedua ini langsung bisa mencari B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian kalau A ini sama dengan sigma Y dikurang B kali sigma X bagi dengan N. Di mana nilai X itu ditentukan kalau pada regresi. Ya. Kalau pada tren, nilai X itu kita harus menghitungnya secara berurutan berdasarkan nilai origin atau nilai tengah. Kemudian semakin besar nilai A berarti semakin besar pula nilai Y variabel terikat. Meskipun nilai X sama dengan 0. Ya. Jadi tadi Y sama dengan A plus PX. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan A. Semakin besar nilai A, sedangkan nilai B berurutan, maka titik potong persamaan Y sama dengan A plus BX semakin tinggi. Garis regresi bergeser ke atas secara sejajar. Semakin tinggi nilai B, maka garis regresi semakin tegak. Berarti semakin besar pengaruh nilai variabel X terhadap variabel Y. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini semakin tinggi nilai B. Kemudian kesalahan baku perkiraan atau standard error of estimate. Jadi dalam perhitungan regresi itu kita perlu mengukur daripada nilai standard error of estimate. Gunanya adalah untuk mengukur besarnya penyimpangan nilai Y dengan nilai Y estimasi. Jadi nilai Y data faktual dengan Y hasil peramalan. Asumsi yang digunakan bahwa deviasi standar senyatanya dari Y adalah sama untuk setiap nilai X. Kemudian rumusnya, ya, rumus dari standard error of estimate adalah SYX sama dengan akar sigma Y kuadrat dikurang A dikurang B kali sigma X Y, ya, dibagi dengan N dikurang 2. Ya. Ini untuk kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang ada adalah banyaknya jumlah mahasiswa dan pelajar dalam ribuan orang di suatu kota terhadap penjualan produk X jutaan rupiah dengan data sebagai berikut. Datanya di halaman forecast-nya, jika jumlah mahasiswa dan pelajar 182.000, berapa tingkat penjualan produk X tersebut? Jadi nilai 182 ini itu ditanyakan dalam pertanyaan. Jika X-nya, ya, jika X berarti 182.000, nilai penjualannya sama dengan, kita cara menghitungnya. Jadi yang diketahui adalah nilai daripada jumlah pelajar dan mahasiswa, kemudian juga yang Y adalah nilai penjualan produk X. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini nilai daripada jumlah mahasiswa dan pelajar. Jumlah mahasiswa dan pelajar beberapa waktu terakhir. Periode waktu ini bisa dalam tahun, ya. 114, 118, 126, 130, 136, 140, 148, 156, 160, 164, 170 dan 178. Kemudian untuk nilai Y ini nilai penjualan produk X, ya. 102, 106, 108, 110, 122 dan seterusnya, ya. Sehingga jumlahnya itu 1.524 untuk nilai daripada sigma Y-nya. Kalau sigma X-nya tadi itu
1740. Berikutnya, kita menghitung nilai XY. Kalau menghitung nilai XY itu adalah dengan mengalihkan nilai X, ya, variabel X dengan variabel Y. 114 dikali 102, 11.628. Kemudian 118 dikali 106, 12.508. Kemudian 126 dikali 108, 13.608. Dan terus-terusnya ya sampai ke bawah, sehingga ketemu nilai sigma XY sama dengan 225.124. Kemudian kita menghitung X kuadrat. Kalau menghitung X kuadrat, ini nilai X dikuadratkan. 114 kuadrat, 12.996, 118 kuadrat, 13.928, 126 kuadrat, 15.876, 130 kuadrat, 16.900. Jadi ini untuk perhitungan X kuadrat. Sigma X kuadrat itu jumlahnya 257.112. Berikutnya sigma Y kuadrat, ya, untuk menghitung Y kuadrat. Ini nilai Y dikuadratkan. 102 kuadrat 10.404, 106 kuadrat 11.236, 108 kuadrat 11.664, dan seterusnya. Sehingga sigma Y kuadrat sama dengan 197.232, ya. Ini terkait dengan perhitungan daripada tabulasi angkanya. Kemudian nilai sigma XY, kemudian sigma XY, sigma Y kuadrat sudah diketahui. Kita masuk ke rumus yang regresi. Ya. Rumus yang regresi menghitung nilai A dan B-nya. Ya. Nilai B, tadi rumus yang kedua yang kita gunakan, N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian B, ini 12, ya, sama dengan 12 N-nya, sigma XY 225.124 dikurang 1740 dikali 1524, ya, dibagi dengan N-nya adalah 12 kali 257112 dikurang 1740 kuadrat, ya, dikuadratkan. Jadi tinggal dikalikan yang 12 kali 225.124, yang ini kali ini, ya, kemudian yang ini kali ini, kemudian dikurang dengan 1740 kuadrat, ya, sehingga hasil B-nya itu 0,86. Nilai kemiringannya adalah 0,86. Masukkan nilai A ke rumus A dulu, ya, baru masukkan nilai B di rumus A. Sigma Y dikurang B kali sigma X bagi dengan N. Kemudian 1524 dikurang 0,86 kali 1740, ya, dibagi dengan 12. Tinggal dikurangin aja yang 0,86 kali 1740 dulu. Kemudian yang ini dikurangi ini dibagi 12 sama dengan 2,30. Jadi nilai A itu sama dengan 2,30. Nilai B-nya adalah 0,86. Sehingga kita masukkan dalam formulasi regresi sederhana bahwa Y kaf sama dengan 2,30 plus 0,86X. Ini nilai A, ini nilai B. Pertanyaannya, berapakah jumlah mahasiswa dan pelajar? Berapakah penjualan produk X jika jumlah mahasiswa dan pelajar 182.000? Tinggal masukkan saja. Kali aja Y kaf sama dengan 2,30 plus 0,86 kali 182. 2,30 plus 156,52. Kemudian Y kaf sama dengan 158,82. Jadi penjualan produk tersebut sebesar 158,82 juta rupiah. Jadi nilai penjualan produk X 158 juta rupiah. Kita interpretasi, kita jelaskan persamaan Y sama dengan 2,30 plus 0,86X. Konstanta adalah nilai Y jika X sama dengan 0. Ya.
Jadi rata-rata produk perusahaan tersebut akan terjual sebesar 2,30 juta apabila masuk dan pelajar di kota itu tidak ada sama sekali atau X sama dengan 0. Interpretasi ini tidak masuk akal karena dari data yang ada tidak ada jumlah masuk dan pelajar yang sama dengan atau mendekati 0. Ya. Kemudian interpretasi nilai slot B adalah perubahan Y rata-rata jika X naik sebesar 1 satuan, jika X-nya naik sebesar 1 satuan, jadi Y akan naik sebesar 0,86 sebesar nilai B-nya. Juta jika X naik sebesar 1000 mahasiswa dan pelajar. Dengan kata lain, setiap kenaikan jumlah mahasiswa pelajar sebesar 1000 orang, maka akan menaikkan volume penjualan sebesar 0,86 juta. Berikutnya, kita menghitung selisih antara nilai peramalan dengan peramalan data faktual yang sebenarnya untuk nilai regresi. Ini disebut dengan nilai SYX atau Standard Error of Estimate. SYX sama dengan akar, rumusnya tadi, sigma Y kuadrat dikurang A kali sigma Y dikurang B kali sigma XY dibagi dengan N kurang 2. Jadi SYX akar 197.232 dikurang 230.1524 dikurang 0,86 dibagi dengan 12 kurang 2, 10 berarti ya. Jadi tinggal sebelah atas ini dikurangi ya, dibagi dengan 10, kemudian diakarkan hasilnya 3,466. Jadi nilai daripada standar error of estimate-nya adalah di bawah 10, yaitu 3,466. Kita lanjut ke analisis korelasi. Dari regresi ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada nggak? Halo. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Untuk rumusnya itu boleh menggunakan salah satu rumusnya Pak ya? Kan Boleh, ada rumus silakan. 1 sama rumus 2. Oh iya, silakan. Boleh menggunakan rumus 1, boleh menggunakan rumus 2. Silakan ya. Kasih Pak. Ada lagi? Kita lanjutkan analisis korelasi. Ini sudah juga dipelajari ya pada statistik induktif ya. Korelasi ini digunakan sebenarnya adalah untuk memperkuat atau mengikuti ya, melihat daripada keeratan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Jadi besarnya koefisien korelasi antara min 1 sampai dengan 1. Jika koefisien korelasi R, jadi koefisien korelasi itu disimbol dengan R. Oh. Nanti kita bersambung lagi ya, karena kalau memang sudah 10 menit, ternyata dari Zoom Pro-nya itu sudah habis limit time-nya ya. Oke. 10 menit lagi ya. Besarnya koefisien korelasi antara min 1, jika R-nya mendekati 1, maka hubungan X dan Y sangat erat atau searah. Jika X meningkat, maka akan ikuti peningkatan Y sebaliknya. Kemudian R mendekati min 1, ya, hubungan X dan Y sangat erat, ya, tidak searah atau berlawanan. Jika X meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan Y kalau dia R-nya mendekati min 1. Kalau R-nya mendekati 0, hubungan X dan Y sangat lemah. Tapi jika R-nya sama dengan 0, berarti X dan Y tidak ada hubungan sama sekali. Koefisien korelasi rumusnya ini ya. R sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kemudian koefisien determinasi ya, itu akar R kuadrat. Ya. Kalau koefisien determinasi R kuadrat sama dengan nilai R dikuadratkan kali 100%. Jadi gampang.
tinggal masukkan angka ya untuk perhitungan koefisien korelasi. Kemudian kalau koefisien determinasi ini perubahan variabel Y tidak hanya disebabkan oleh variabel X, tapi juga ada faktor lainnya. Jadi untuk melihat berapa besar perubahan variabel Y diterangkan oleh variabel X dapat dicari dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi simbolnya adalah R kuadrat atau R besar. Ya. Diperoleh dengan cara mengkuadratkan R kemudian dikalikan 100%. Ini contoh soal dari yang tadi ya, data tabulasi di contoh regresi. Ya, tinggal masukkan angka ke dalam rumus seperti ini, 12, 225, 124, 1740 kali 1524. Kemudian juga akar N-nya dari 12 ya, 25712 nilai E kuadratnya. Kemudian sigma X kuadratkan 1740 dikuadratkan ya, dan seterusnya. Kemudian ini dikali ini dikali ini, ya dikurang ini kali ini, kali ini, kali ini, kali ini. Kuadrat. Kemudian juga atas sebelah bawahnya diakarkan ya, kali akar. Kemudian yang bawah, yang atas dibagi dengan yang bawah hasilnya 0,98. Kesimpulannya hubungan X terhadap Y sangat kuat dan searah. Jika jumlah massa dan pelajar meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan jumlah penjualan perusahaan, begitu juga sebaliknya. Kemudian 0,98 dikuadratkan ya, kali 100% berarti 96%. Artinya nilai determinasinya adalah sumbangan X terhadap Y, ya, jumlah massa dan pelajar terhadap penjualan produk adalah 96%. Sedangkan 4%-nya, ya, sisa dari 100%, itu dipengaruhi oleh faktor lain yang mempengaruhi daripada tingkat penjualan produk X. Sampai di sini paham nggak? Kemudian untuk latihan soal yang ini, silakan dikerjakan ya. Yang ini ya. Silakan dikerjakan. Iya, Pak. Contoh soalnya X, Y, silakan dikerjakan di buku catatannya ya. Silakan di-download di Google Classroom. Kemudian absen jangan lupa di Google Classroom juga ya. Absen di Google Classroom. Bapak. Kemudian untuk latihan soal berikutnya ini juga dikerjakan ya. Data permintaan saham dan tingkat harga pada perusahaan real estate ya. Permintaan saham ini harga ya. Nah, berarti variabel X-nya yang mana? Harga ya. Semakin rendah harga, maka permintaan sahamnya semakin tinggi ya. Jadi harga mempengaruhi permintaan saham ya. Ini silakan dikerjakan di buku catatannya ya. Jika tingkat harga sebesar 105, berapakah tingkat permintaan sahamnya? Kemudian tugas wajib individu ya. Ini ambilkan data minimal 20 menggunakan variabel X1, X2 dan Y, kemudian dilakukan dengan menggunakan program SPSS atau Microsoft Excel atau program yang lainnya ya. Data itu adalah dibuat sendiri, misalnya X1-nya harga, X2-nya promosi, Y-nya adalah penjualan, dibuat sendiri datanya, dikarang sendiri. Yang diminta hitunglah menggunakan metode regresi berganda, korelasi berganda, contoh peramalan dan standar error of estimate, sertakan dengan penjelasannya. Kertasnya A4, huruf Arial 12, spasi 1,5, dijilid dengan kertas manila warna hijau tua dan dikumpul minggu depan atau satu minggu sebelum UAS. Jika tidak sesuai dengan yang disarankan, tugasnya akan dikembalikan. Jadi kawan-kawan sudah pernah belajar SPSS belum? Olah datanya. Halo? Halo, Pak. Sudah pernah belajar SPSS belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah install program SPSS belum di laptopnya? Belum. Belum, Nah, Pak. ada yang sudah belum? Belum, Pak. Nanti silakan diinstal di laptopnya. Itu adalah program SPSS ya.
kita coba praktek insya Allah minggu depan atau minggu sekali lagi untuk cara mengolah regresi berganda ya. Tapi kamu bisa pelajari dulu dari Google ataupun dari YouTube ya, cara mengolah datanya ya untuk regresi berganda ya. Artinya bisa belajar mandiri ya. Paham ya? SPSS software-nya itu bisa didapatkan di toko software komputer ya. Bisa juga di-download dari internet juga bisa ya. SPS sekarang yang terbaru itu yang sering digunakan adalah SPSS versi 25. Boleh juga SPS versi yang lain atau yang di bawahnya. Untuk tugas individu nanti dikumpulkan ya, sesuai dengan yang disarankan. Seperti yang di sini. Tugas individu ini nantinya pengumpulannya bisa melalui Google Classroom ya. Karena untuk membatasi kawan-kawan ke kampus. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Untuk tugasnya jadi filenya aja ya Pak yang dikumpulkan. Filenya aja ya, diketik aja, diketik. File tulis nama, NPM diketik. Tapi datanya harus beda satu dengan yang lainnya, tidak boleh sama artinya ya. Ya olah data dulu, baru nantinya dibuat penjelasannya. Baik, kita stop dulu ini Zoom meetingnya, kemudian nanti kita akan kembali ke Zoom meeting dengan link yang baru ya. Saya mau absen dulu karena belum absen ya. Nanti join lagi setelah ini ya. Karena ini adalah Zoom free ya, bukan Zoom Pro. Zoom Pro-nya kita sudah limit time ya. Harus perpanjang lagi oleh admin yang di kampus ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan join lagi Zoom-nya, saya mau absen ya. Ya stop dulu yang ini. Ya Pak. Dadah.